Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa mengambil hikmah lagi di acara Penuh Hikmah ini, tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini adalah seorang tokoh yang punya kepedulian terhadap anak jalanan dan sampah, dan di lingkungan wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara nih. Bahkan dirinya ini diceritakan pernah kehabisan uang waktu ngerantau ke Jakarta, dan justru ada pengalaman luar biasa ketika bertemu dengan anak jalanan yang akhirnya kali ini membawa beliau kepada kesuksesan. Masya Allah, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nama beliau adalah Bapak Dindin Komarudin, lebih dikenal dengan nama Abah Dindin. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah sehat ya Abah ya? Alhamdulillah kok. Ini karya-karyanya nanti diceritain juga, tapi kalau pengen tanya-tanya bener-bener dari awal nih. Jadi awalnya gimana Abah Dindin nyampe ke Jakarta, terus nyampe akhirnya menggeluti dunia, ya kata orang persampahan nih, sampai jadi kayak begini ya. Ceritain dong Mas, gimana nih? Jadi awalnya dulu selesai kuliah di Bandung, saya sebetulnya ke Batam dulu bekerja. Oke, nah, kebetulan nggak langsung ke Jakarta ya? Nggak langsung ke Jakarta, kebetulan kerja di kapal keruk, tapi ya itu nggak sesuai ternyata dengan tahun berapa itu, Bah? Itu dari 98 sampai 2000 akhir lah ya. Oke. Nah, setelah itu malah ada perasaan, udah selesai di Batam, saya mau ke Jakarta menemui teman-teman kuliah. Nah, teman-teman ini punya rumah singgah kebetulan. Tapi niatnya masih mau nyari kerja saya di Jakarta itu. Awalnya. Tapi karena di rumah singgah itu banyak anak-anak yang selalu main musik, kebetulan kita senang musik, jadi malah keasikan sampai akhirnya lama-lama uang habis buat makan dikasih sama anak-anak. Jadi kerjaan belum dapat, bekal duit udah habis. Udah habis. Makannya malah dikasih sama anak-anak. Anak-anak yang biasa di jalan. Ya di jalanan, karena mereka ceritanya waktu itu belajar kunci-kunci lagu yang grip-grip aneh menurut mereka gitu ya. Saya ajarin itu mereka senang. Tapi lama-lama kan wah ini gengsi gitu ya dikasih aman. Akhirnya saya ngikut ngamen juga akhirnya. Sempat ngamen tuh pengalaman di Rawamangun, Pulau Gadung. Terus akhirnya sampai mengarahkan mereka ke daur ulang ini awalnya kan tadi saya melihat banyak potensi. Kemudian saya ingin sisa waktu habis ngamen mereka tuh tidak di jalan. Karena mencari uang ngamen itu hanya mungkin paling lama 1-2 jam. Nah sisanya saya ingin mereka di tempat kita gitu ya. Nah tapi kita kan terbatas, nggak ada fasilitas, nggak ada uang. Nah akhirnya kita coba memanfaatkan barang-barang bekas waktu itu. Kertas bekas, kemudian di dekat kita ada warung mie ayam, itu sumpitnya suka dibuang, kita pungut, kita jadikan. Karena saya dari sekolah dulu seneng bikin kerajinan. Jadi mereka diajarin buat manfaatin yang dibuang-buangin itu untuk jadi. Nah intinya mereka akhirnya jadi seneng. Jadi punya ide bikin karya apa gitu ya. Nah lambat laun karya-karya mereka itu ya mulai ada orang datang, dibeli dan lain-lain, sampai akhirnya kita singkat cerita kenal dengan pasarnya. Akhirnya ketemu dengan rasanya ya. Awalnya gimana mereka? Langsung mau apa ada penolakan dulu? Ngapain sih mendingan juga ngamen? Iya. Kalau mereka sebetulnya ketika mereka punya ide kemudian kita hargai, walaupun itu mungkin produknya atau barangnya kualitasnya belum bagus. Tapi saya selalu display, selalu pajang. Nah itu yang membuat mereka senang. Oke, itu tahun berapa mulai berarti Pak? 2003 itu. Sekarang 2025 berarti sudah 22 tahun yang lalu. Berarti anak-anaknya juga udah silih berganti dong? Iya, udah. Saya cucu 56. Masya Allah. Jadi mereka ada yang udah berumah tangga. Bahkan akhirnya mungkin udah ada yang kerja atau buka usaha sendiri. Nah biasanya mereka juga mengabarkan atau memberitahukan ke adik-adiknya yang masih di jalan itu diajak ke tempat kita. Kalau dulu kan kita ngajak mereka, kita ke jalanan. Nah kalau sekarang mereka yang datang sendiri. Udah tahu ya. Pengen gabung. Nah itu ada anak-anak jalanan yang baru itu awalnya dari mana sih Pak? Jadi kebanyakan mereka yang akhirnya tinggal di jalan itu aslinya, memang kebanyakan dari luar kota dengan harapan mereka dapat kerja atau ikut saudaranya, harapannya ya dapat kerja atau sekolah. Tapi
Ya mungkin karena Tidak semudah kenyataan yang di lapangan dibayangkan ya. betul itu mereka ya akhirnya ambil jalan pintas untuk mencari kehidupan di jalanan. Karena di jalan mereka punya kebutuhannya terpenuhi, diperhatikan, dilindungi oleh abang-abangan. Kalau di kelompok itu kan dilindungi sama abang-abangan. Gitu pemirsa, ternyata kondisi di jalan ya tidak semuanya orang yang sulit. Ada juga yang memang benar-benar sulit. Tapi mereka semua sebetulnya turun ke jalanan bukan ingin menghancurkan hidupnya, Pak ya. Betul. Tapi justru ingin mencarikan atau mengejar harapan yang baru. Dan alhamdulillah sekarang ketemu jalannya, dijadikan jalan oleh Allah melalui Abah Dindin, Masya Allah. Penasaran dengan hikmah-hikmah selanjutnya? Kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah.